adik-adik. Salam kakak. Oke, sekali lagi mana semangatnya? Shalom adik-adik. Salam kakak. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk pakai pakaian yang rapi dan siapkan hati kita ya. Nah, kakak undang semua adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami Tuhan boleh bersama-sama beribadah. Biar kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kakak undang adik-adik semuanya untuk membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik. Sekarang kakak juga ajak adik-adik untuk membaca Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia ya adik-adik. Jangan lupa senyum. Kalau ada kakak adiknya di sebelah boleh senyum. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Ku
kita mau katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Untuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, walaupun kita nggak ketemu secara langsung adik-adik, tapi kita semuanya bersatu di dalam Tuhan. Yuk masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya adik-adik, pakai gerakannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Katakan seindah. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Semuanya katakan. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Masih semangat adik-adik? Amin. Amin. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk duduk. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Lingkupiku. Dengan sikap berdoa tuh adik-adik, mainkan lagu ini dari awal. Naungiku
adik-adik dengan sungguh-sungguh kita katakan lagu ini dari awal. Dengan sayapku, Katakan mau dengan kuasa-Mu, katakan di saat badai. di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Sang Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Sang Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan adik-adik. Haleluya, kami tenang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau Sama-sama adik-adik katakan haleluya. kami sembah Yesus. Haleluya, Kau segalanya dalam hidup kami, Kau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau segalanya dalam hidup kami, kami sembah Yesus. Haleluya. Boleh sama-sama kita nyanyikan refnya sekali lagi adik-adik bersama-sama. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Karena kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan melalui lewat bibir kakak sekolah minggu, biar kiranya itu firman dari Tuhan sendiri yang menyatakan dalam hidup. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk mendengarkan, ajar kami untuk kami membuka hati kami sehingga apa yang kakak sekolah minggu sampaikan itu bisa tertanam dalam hati dan kami boleh berbuah dengan lebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa
kabarnya? Pastinya sehat dan bahagia selalu ya adik-adik. Nah adik-adik, kali ini Kak Ica mau bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-13 dan 14 adik-adik. Begini ceritanya adik-adik. Pada masa itu Bapak Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan sampai ke padang gurun adik-adik. Setibanya di padang gurun, Musa berdoa. Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Musa bahwa Bapak Musa harus membawa 12 orang bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian adik-adik, yaitu tanah Kanaan. Bapak Musa mendengarkan perintah Tuhan. Lalu Bapak Musa mengumpulkan 12 suku bangsa Israel adik-adik untuk pergi ke tanah Kanaan. Bapak Musa berkata, "Pergilah kalian ke tanah Kanaan, lihatlah keadaan di sana. Apakah keadaan di sana baik-baik saja atau tidak? Apakah tanah di sana subur atau tidak? Apakah tempat tinggal mereka berkelompok-kelompok atau sendiri-sendiri? Dan apakah mereka kuat-kuat atau kurus-kurus adik-adik?" Nah, akhirnya 12 suku bangsa Israel ini pergi adik-adik ke tanah Kanaan. Mereka mengintai selama 40 hari adik-adik. Mereka mengintai dari tempat tinggal orang-orang Kanaan, dari tanah hasil orang-orang Kanaan. Mereka semuanya mengintai adik-adik. Setelah 40 hari lamanya, mereka kembali lagi adik-adik kepada Bapak Musa beserta dengan bangsa Israel adik-adik. Lalu mereka bercerita kepada Bapak Musa dan orang-orang Israel. Tetapi adik-adik, di antara 12 orang ini, yang 10 orang bercerita kepada mereka bahwa di sana tanahnya sangat subur, orang-orangnya sangat kuat dan hidupnya pun berkelompok-kelompok. Tapi apakah kita bisa melawan mereka? Kata yang 10 orang pengintai ini adik-adik. Pasti kita tidak bisa melawan mereka. Yang ada kita semua akan dibunuh mereka. Dan istri beserta dengan anak-anak kita akan dijadikan tawanan mereka. Lalu dijadikan budak. Tetapi ada 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb adik-adik. Yosua dan Kaleb ini berkata kepada bangsa Israel beserta dengan Bapak Musa. Mereka berkata, "Memang di sana hidupnya berkelompok-kelompok. Mereka juga sangat kuat karena mereka orang-orangnya tinggi besar seperti raksasa. Lalu tanah mereka juga sangat subur dan mereka juga sangat kaya raya. Tetapi kita kan mempunyai Tuhan. Mengapa kita harus takut? Percaya, pasti Tuhan akan menolong kita." Tapi orang-orang Israel ini tidak mempercayai yang 2 orang ini adik-adik. Melainkan mereka lebih percaya kepada yang 10 orang pengintai ini adik-adik. Mereka berkata, "Kalau kita ke sana, yang ada kita nanti malah mati semua." Nah, akhirnya Tuhan marah adik-adik. Tuhan berkata kepada Bapak Musa, "Apakah orang-orang Israel ini tidak mempercayai aku? Apakah mereka mau menganiaya aku? Mereka tidak percaya mukjizat-mukjizat yang telah aku perbuat. Kalau begini caranya," kata Tuhan, "mereka akan aku berikan penyakit sampar dan mereka akan aku hukum," kata Tuhan. Tapi Bapak Musa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, bukankah selama ini mereka tahu bahwa Tuhan itu mengasihi mereka? Ampuni saja mereka Tuhan. Mereka tahu kalau Tuhan itu sangat mengasihi mereka." Karena Tuhan mendengarkan perkataan Bapak Musa, lalu Tuhan berkata kepada Bapak Musa, "Biar saja mereka akan aku hukum selama 40 tahun. Mereka akan muter-muter adik-adik di padang gurun." Nah, walaupun Tuhan marah adik-adik, tapi Tuhan tetap menolong mereka adik-adik. Tuhan tetap menjaga mereka walaupun mereka di padang gurun selama 40 tahun adik-adik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya. Dari cerita ini, Kak Ica membuat rangkuman bahwa kita harus percaya kepada Tuhan.
kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita, bahwa Tuhan pasti menolong kita. Nah, akhirnya di antara mereka adik-adik, Yosua dan Kaleb yang diberkati oleh Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau belajar ya untuk seperti Yosua dan Kaleb yang percaya akan janji-janji Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan akan menolong kita adik-adik. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik ceritanya. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Adik-adik ikuti Kak Ica berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan, untuk percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kami, bahwa Tuhan pasti menolong kami di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.